Seorang putri bernama Kunti yang pada suatu hari ditugasi menjamu seorang pendeta tamu ayahnya, yaitu Resi Durwasa. Atas jamuan itu, Durwasa merasa senang dan menganugerahi Kunti sebuah ilmu kesaktian bernama Aditya Hridaya, semacam mantra untuk memanggil dewa. Pada suatu hari, Kunti mencoba mantra tersebut setelah melakukan puja di pagi hari. Ia mencoba berkonsentrasi kepada Dewa Surya, dan sebagai akibatnya, sang Dewa Matahari tersebut muncul untuk memberinya seorang putra, sebagaimana fungsi mantra yang diucapkan Kunti. Kunti menolak karena ia sebenarnya hanya ingin mencoba keampuhan Aditya Hridaya. Surya menyatakan dengan tegas bahwa Aditya Hridaya bukanlah mainan. Sebagai konsekuensinya, Kunti pun mengandung. Namun, Surya juga membantunya segera melahirkan bayi tersebut. Surya kembali ke kahyangan setelah memulihkan kembali keperawanan Kunti. Demi menjaga nama baik negaranya, Kunti yang melahirkan sebelum menikah terpaksa membuang putra Surya, yang ia beri nama karena di Sungai Aswa dalam sebuah keranjang. Bayi itu kemudian terbawa arus sampai akhirnya ditemukan oleh Adirata yang bekerja sebagai kusir kereta di kerajaan Kuru. Adirata dengan gembira menjadikan bayi tersebut sebagai anaknya, karena sejak lahir sudah memakai pakaian perang lengkap dengan anting-anting dan kalung pemberian Surya, maka bayi itu pun diberi nama Basusena. Tak lama setelah itu, Kunti disunting pandu dari Hastinapura dan berputra 3 orang, Yudhistira, Bimasena, Bima, dan Arjuna, bersama 2 putra kembar Madri, istri kedua Pandu. Mereka dikenal sebagai 5 Pandawa. Basusena diasuh dan dibesarkan dalam keluarga kusir, sehingga ia dikenal dengan julukan Sutaputra, anak kusir. Namun, julukan lainnya yang lebih terkenal adalah Radeya, yang bermakna anak Rada, istri Adirata. Meskipun tumbuh dalam lingkungan keluarga kusir, Radeya justru berkeinginan menjadi seorang perwira kerajaan. Adirata pun mendaftarkannya ke dalam perguruan Resi Drona yang saat itu sedang mendidik para Pandawa dan Korawa, pangeran dari kalangan dinasti Kuru. Drona menolak Radeya karena ia hanya sudi mengajar kaum kesatria saja. Akhirnya Radeya memutuskan untuk mencari guru lain. Ia menyamar menjadi seorang Brahmana agar mendapatkan pendidikan dari para Surama, seorang Brahmana kesatria yang hanya mau menerima murid dari golongan Brahmana. Para Surama adalah guru dari Bhisma, sesepuh dinasti Kuru, dan Drona. Pada suatu hari, para Surama tidur di atas pangkuan karena tiba-tiba muncul seekor serangga menggigit paha agar para Surama tidak terbangun. Karena membiarkan pahanya terluka sementara dirinya tidak bergerak sedikit pun. Ketika para Surama bangun dari tidurnya, ia terkejut melihat karena telah berlumuran darah. Kemampuan karena menahan rasa sakit telah menyadarkan para Surama bahwa muridnya itu bukan dari golongan Brahmana, melainkan seorang kesatria asli. Merasa telah ditipu, para Surama pun mengutuk karena kelak, pada saat pertarungan antara hidup dan mati melawan seorang musuh terhebat, karena akan lupa terhadap semua ilmu yang telah ia ajarkan. Kutukan kedua diperoleh karena ketika ia mengendarai keretanya dan menabrak mati seekor sapi milik Brahmana yang sedang menyeberang jalan, sang Brahmana pun muncul dan mengutuk karena kelak roda keretanya akan terbenam ke dalam lumpur ketika ia berperang melawan musuhnya yang paling hebat. Setelah para pangeran dinasti Kuru menamatkan pendidikan, Drona mempertunjukkan hasil didikannya di hadapan para bangsawan dan rakyat Hastinapura, ibu kota kerajaan Kuru. Setelah melalui berbagai tahap pertandingan, Drona akhirnya mengumumkan bahwa Arjuna, Pandawa yang ketiga, adalah murid terbaiknya, terutama dalam hal ilmu memanah. Tiba-tiba karena muncul menantang Arjuna sambil memamerkan kesaktiannya, Resi Krepa selaku pendeta istana meminta karena supaya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena untuk menghadapi Arjuna haruslah dari golongan yang sederajat. Mendengar permintaan itu, karena pun tertunduk malu. Duryodhana, yang sulung di antara 100 Korawa, maju membela karena. Duryodhana berkata bahwa keberanian dan kehebatan tidak harus dimiliki oleh kaum kesatria saja. Ia menambahkan bahwa apabila peraturan mengharuskan demikian, maka ia sudah memiliki jalan keluar. Ia mendesak ayahnya, yaitu Dhritarashtra Raja Hastinapura, supaya mengangkat karena sebagai raja bawahan di Angga. Dhritarashtra tidak mampu menolak permintaan putra kesayangannya itu. Pada hari itu juga, karena resmi dinobatkan menjadi Raja Angga. Adirata muncul menyambut penobatan karena. Akibatnya, semua orang tahu bahwa Karna adalah anak Adirata. Melihat hal itu, Bimasena mencemoohnya sebagai anak kusir sehingga tidak pantas bertanding melawan Arjuna yang berasal dari kaum bangsawan. Sekali lagi Duryodhana tampil membela Karna. Melihat situasi tersebut,
Kunti jatuh pingsan di bangkunya setelah melihat kehadiran Karna. Kunti langsung mengenalinya sebagai putra sulung yang pernah ia buang dari pakaian perang dan perhiasan pemberian Surya yang melekat di tubuh Karna. Suasana yang menegangkan itu diredakan oleh terbenamnya matahari. Dhritarashtra membubarkan acara tersebut sehingga pertandingan antara Karna dan Arjuna dihentikan. Draupadi adalah putri kerajaan Pancala yang kecantikannya membuat banyak raja dan pangeran datang untuk melamar, termasuk Duryodhana. Dalam hal ini, Drupada, Raja Pancala, telah mengumumkan sebuah sayembara memanah bagi siapa saja yang ingin memperistri putrinya tersebut. Sayembara tersebut ialah memanah boneka ikan yang berputar di atas arena, tetapi tidak boleh melihatnya secara langsung, melainkan melalui bayangannya yang terpantul di dalam baskom berisi minyak. Akan tetapi, jangankan membidik boneka tersebut, mengangkat busur pusaka kerajaan Pancala saja para peserta tidak ada yang sanggup, termasuk Duryodhana yang perkasa sekalipun. Karena maju setelah sahabatnya mengalami kegagalan, dengan penuh rasa hormat, ia berhasil mengenai sasaran sayembara. Tiba-tiba Draupadi menyatakan keberatan apabila Karna memenangkan sayembara, karena dirinya tidak mau menikah dengan anak seorang kusir. Karena sakit hati mendengarnya, ia menyebut Draupadi sebagai wanita sombong dan pasti menjadi perawan tua karena tidak ada lagi peserta yang mampu memenangkan sayembara sulit tersebut selain dirinya. Ucapan Karna membuat Drupada merasa khawatir. Raja Pancala itu pun membuka pendaftaran baru untuk siapa saja yang ingin menikahi Draupadi, tanpa harus berasal dari golongan kesatria. Arjuna yang saat itu sedang menyamar sebagai Brahmana maju mendaftarkan diri. Sayembara tersebut akhirnya berhasil dimenangkan olehnya. Arjuna kemudian mempersembahkan Draupadi kepada ibunya sebagai oleh-oleh terbaik. Tanpa melihat yang sebenarnya, Kunti langsung memutuskan supaya oleh-oleh tersebut dibagi berlima. Akibatnya, kelima Pandawa pun bersama-sama menikahi Draupadi sebagai istri mereka, demi melaksanakan amanat sang ibu. Beberapa waktu kemudian, para Pandawa berhasil membangun sebuah kerajaan indah bernama Indraprastha yang membuat pihak Korawa merasa iri. Melalui permainan dadu yang sangat licik, mereka berhasil merebut Indraprastha dari tangan Pandawa, termasuk kemerdekaan kelima bersaudara itu. Pada puncaknya, Yudhistira, Pandawa tertua, dipaksa mempertaruhkan Draupadi demi melanjutkan permainan. Draupadi akhirnya jatuh pula ke tangan Korawa. Duryodhana kemudian menyuruh Dursasana, adiknya untuk menyeret Draupadi dari kamarnya. Draupadi pun dijambak dan diseret oleh Korawa nomor 2 itu menuju ruang permainan. Karna yang masih menyimpan sakit hati kepada Draupadi mengumumkan bahwa seorang wanita yang bersuami 5 tidak pantas disebut sebagai istri, melainkan pelacur. Mendengar penghinaan Karna, Arjuna bersumpah kelak akan membunuhnya. Duryodhana pun memerintahkan Dursasana agar menelanjangi Draupadi di depan umum. Namun, berkat pertolongan rahasia dari Sri Kresna, Draupadi berhasil diselamatkan. Apabila Karna dilahirkan Kunti melalui anugerah Dewa Surya, maka, Arjuna lahir melalui anugerah Dewa Indra. Menyadari kesaktian Karna, Indra merasa cemas kalau Arjuna sampai kalah jika bertanding melawan putra Surya itu. Maka, Indra pun bersiasat merebut baju pusaka Karna dengan menyamar sebagai seorang pendeta. Konon, jika mengenakan pakaian pusaka tersebut, Karna tidak mempan terhadap senjata jenis apapun. Rencana Indra diketahui oleh Surya. Ia pun memberitahu Karna, tetapi Karna sama sekali tidak risau. Ia telah bersumpah akan hidup sebagai seorang dermawan sehingga apapun yang diminta oleh orang lain pasti akan dikabulkannya. Indra yang menyamar sebagai seorang resi tua datang menemui Karna saat sedang sendirian. Ia meminta sedekah berupa baju perang dan anting-anting yang dipakai Karna. Karna pun mengiris semua pakaian pusaka yang melekat di kulitnya sejak bayi tersebut menggunakan pisau. Indra terharu menerimanya. Ia pun membuka samaran dan memberikan pusaka Indrastra baru berupa Indrastra, Wasawi Sakti, atau Konta, yang bermakna tombak, sebagai hadiah atas ketulusan Karna. Namun, pusaka Konta hanya bisa digunakan sekali saja. Setelah itu ia akan musnah. Pandawa pun mengirim Kresna sebagai duta menuju Hastinapura. Dalam kesempatan itu, Kresna menemui Karna dan mengajaknya berbicara empat mata. Ia menjelaskan bahwa Karna dan para Pandawa sebenarnya adalah saudara seibu. Apabila Karna bergabung dengan Pandawa, tentu Yudhistira akan merelakan tahta Hastinapura untuknya. Setelah mengetahui kenyataan, Karna terkejut dan menghadapi dilema yang besar. Dengan penuh pertimbangan ia memutuskan tetap pada pendiriannya, yaitu membela Korawa. Ia tidak mau meninggalkan Duryodhana yang telah memberinya kedudukan, harga diri,
dan perlindungan saat dihina para Pandawa dahulu. Rayuan Kresna tidak mampu meluluhkan sumpah setia karena terhadap Duryodhana yang dianggapnya sebagai saudara sejati. Setelah pertemuan dengan Kresna, esok harinya Karna bertemu dengan Kunti. Kunti menemui putra sulungnya itu saat bersembahyang di tepi sungai. Ia merayu Karna supaya mau memanggilnya ibu, dan sudi bergabung dengan para Pandawa. Karna kembali bersikap tegas. Ia sangat menyesalkan keputusan Kunti yang dulu membuangnya sehingga kini ia harus berhadapan dengan adik-adiknya sendiri sebagai musuh. Ia menolak bergabung dengan pihak Pandawa dan tetap menganggap Radha sebagai ibu sejatinya. Meskipun demikian, karena tetap menghibur kekecewaan Kunti, ia bersumpah dalam perang kelak, ia tidak akan membunuh para Pandawa, kecuali Arjuna. Bisma mengetahui jati diri karena sebagai kakak para Pandawa setelah diberitahu oleh Narada, Maharesi Kahyangan, seperti halnya Kresna dan Kunti. Bisma juga menyarankan supaya Karna bergabung dengan para Pandawa, namun sekali lagi Karna menolak saran tersebut. Karna tampil dalam perang besar tersebut sebagai pendamping Drona. Pada hari ke-14 malam, perang tetap terjadi tanpa dihentikan sehingga melanggar aturan yang telah disepakati. Duryodhana menderita luka parah saat menghadapi Gatotkaca putra Bimasena. Ia pun mendesak Karna supaya menggunakan pusaka Vasavi Sakti atau Konta untuk membunuh Gatotkaca. Karena terus didesak, Karna pun melepaskan Konta dan menewaskan Gatotkaca. Sesuai janji Indra, Sakti Konta pun musnah hanya dalam sekali penggunaan. Kresna selaku penasihat pihak Pandawa merasa senang karena dengan demikian, nyawa Arjuna bisa terselamatkan. Ia mengetahui kalau selama ini Karna mempersiapkan Sakti Konta untuk membunuh Arjuna. Pada hari ke-16, Karna berhasil mengalahkan Yudhistira, Bimasena, Nakula, dan Sadewa. Tetapi tidak sampai membunuh mereka sesuai janjinya di hadapan Kunti dulu. Karna kemudian bertanding melawan Arjuna, keduanya saling berusaha membunuh satu sama lain. Ketika Karna mengincar leher Arjuna menggunakan panah naga satra, diam-diam Salya memberi isyarat pada Kresna. Kresna pun menggerakkan keretanya sehingga panah pusaka tersebut meleset hanya mengenai mahkota Arjuna. Pertempuran tersebut akhirnya tertunda oleh terbenamnya matahari. Pada hari ke-17, perang tanding antara Karna dan Arjuna dilanjutkan kembali. Setelah bertempur dalam waktu yang cukup lama, kutukan atas diri Karna pun menjadi kenyataan. Ketika Arjuna membidiknya menggunakan panah Pasupati, salah satu roda keretanya terperosok ke dalam lumpur sampai terbenam setengahnya. Karna tidak peduli, ia pun membaca mantra untuk mengerahkan kesaktiannya mengimbangi Pasupati. Namun, kutukan kedua juga menjadi kenyataan, karena tiba-tiba lupa terhadap semua ilmu yang pernah ia pelajari dari Parasurama. Karna meminta Arjuna untuk menahan diri sementara ia turun untuk mendorong keretanya agar kembali berjalan normal. Pada saat itulah Kresna mendesak agar Arjuna segera membunuh Karna karena ini adalah kesempatan terbaik. Arjuna ragu-ragu karena saat itu Karna sedang lengah dan berada di bawah. Kresna mengingatkan Arjuna bahwa Karna sebelumnya juga berlaku curang karena ikut mengeroyok Abhimanyu sampai mati pada hari ke-13. Teringat pada kematian putranya yang tragis tersebut, Arjuna pun melepaskan panah Pasupati yang melesat memenggal kepala Karna. Karna pun tewas seketika. Meskipun sewaktu di dunia Karna hidup bersama para Korawa, tetapi ketika berada di akhirat arwahnya berkumpul dengan para Pandawa di surga.